Selamat pagi. Ini kita baru jalan-jalan ngobrol santai dengan Pak Taufik, Pak Dr. Taufik. Ini ahli pidana. Pak Taufik mau nanya, Pak. Ya. Itu untuk kasus di Purworejo itu, Pak, yang baru ramai itu kan ada sepertinya kok ada dugaan represif dari anggota kepolisian. Itu bagaimana, Pak? Yang pertama harus diluruskan dulu putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 itu kan memberi jeda waktu 2 tahun pemberlakuan Omnibus Law. Nah, saya tengarai itu proyek itu kaitan dengan Omnibus Law karena untuk kepentingan proyek salah satunya adalah di situ ada tambang andesit ya yang punya nilai ekonomis tinggi. Itu yang pertama, artinya ketika ada jeda waktu itu berarti stay off. Undang-undang itu tidak bisa diberlakukan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, maka apa yang dilakukan Pak Ganjar itu tidak masuk kriteria pengadaan tanah bagi kepentingan umum ya. Karena kecuali itu pembangunan jalan tol, sekolah dan seterusnya. Nah, itu bukan. Jadi tidak bisa orang yang tidak setuju dipaksa setuju ya. Kemudian orang yang tidak setuju ini dipersekusi. Jadi kita munculkan kembali setelah persekusi. Bayangkan di rumah ditarik-tarik ya. Yang ketiga, saya meyakini ada kekuatan besar. Minimal ini keterlibatan Ganjar itu nyata. Buktinya apa Ganjar nyata? Karena Ganjar ketika berita ini heboh, dia belum meminta maaf. Dia bilang masyarakat Wadas jangan takut ya dengan polisi dikepung. Nah, sekarang kenapa dia minta maaf? Kalau memang dia merasa itu benar, itu kewenangannya ya kayak Jokowi itu loh, negara jangan kalah melawan rakyat. Nah, jadi dari fakta-fakta ini 3 catatan itu menandakan satu, Ganjar terlibat ya, Ganjar juga di luar kewenangannya karena 3 undang-undang tadi. Kemudian polisi itu melakukan yang saya sebut sebagai excessive of power by police ya, artinya apa? Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi, dalam bahasa awam namanya brutal. Itu nggak boleh. Saya sebelum baca teliti, saya pikir itu di luar Jawa. Ternyata kok di Jawa. Jadi Purworejo, Pak. Jadi ini sebuah kemunduran bagi penegakan hukum, sebuah kemunduran bagi kemanusiaan. Dan terakhir pernyataan saya mendukung protes warga. Kalau itu nanti ditutup, 41 desa akan kehilangan sumber air, sumber mineral yang berpuluh tahun nenek moyang mereka menikmati itu ya. Karena mau tidak mau proyek di atas tanah seluas 145 hektar itu sudah masuk kategori mega dan itu mega proyek gitu. Ya, dan itu wajar warga yang anak cucunya beranak pinak di situ menolak. Saya termasuk menjadi bagian dari itu. Terakhir saya ingin dibentuk tim pencari fakta independen ya. Tim pencari fakta independen. Jadi tidak anggotanya bukan dari polisi, juga bukan dari pemerintah, karena mereka sudah berkolaborasi. Yang mestinya independen termasuk saya pun menyediakan diri saya diminta. Siap ya, Pak. Tim pencari fakta. Matur nuwun, Pak Taufik. Salam untuk semuanya. Merdeka.